keluarga besar Jemaat GB Living Bread yang saya kasihi. Hari ini kita kembali berjumpa secara offline, karena kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun keadaan harus seperti ini, tetapi kita percaya iman harus tetap dibangun, Tuhan tetap harus disembah, dan saya akan tetap menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai gembala saudara-saudara untuk menjaga kawanan domba yang Tuhan percayakan, dan untuk memberikan Anda makanan rohani yang akan memampukan Anda melewati masa-masa sukar ini. Saya percaya tadi liturgi sudah diikuti, kepala keluarga atau anggota keluarga tertua sudah membaca ayat tema untuk hari ini, dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita makan firman Tuhan, roti hidup yang turun dari surga pagi ini, mari kita mulai dengan doa. Kita tundukkan sama-sama kepala kita satukan hati kita. Roh Kudus, Engkau yang kami cari, Engkau yang kami perlukan di masa-masa sukar seperti ini. Ajar kami melihat bahwa di balik awan yang paling gelap sekalipun, di dalam lembah kekelaman yang paling kelam sekalipun, ajar kami melihat Tuhan hadir. Sebab Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang lari saat keadaan menjadi sukar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang setia, yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman, bahkan menyertai kami dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Itu sebabnya sebelum kami dengar firman-Mu, bajak hati kami Roh Kudus menjadi tanah yang subur, di mana benih firman-Mu jatuh, dapat tumbuh subur, lebat, berakar kuat, dan berbuah banyak. Supaya kami pada tahun ini sungguh-sungguh menjadi Kristen yang bertumbuh dewasa. Dan kami percaya segala sesuatu diizinkan Allah dan dipakai Allah untuk membuat kami dewasa, bahkan untuk melatih kami dewasa, bahkan untuk memaksa kami dewasa, sehingga menjelang masa-masa akhir dunia yang paling sukar sekalipun, tidak ada satupun dari jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini yang gugur imannya. Mari bicara Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus kami siap. Amin. 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 Pertama-tama izinkan saya untuk mengadres saudara-saudara. Ada pertanyaan yang mungkin timbul di benak saudara-saudara pada pagi hari ini. Where is God in all of this? Di mana Allah di tengah-tengah semua kesulitan yang sedang melanda, di tengah begitu banyak orang mati, di tengah begitu banyak orang terisolate, diisolasi, di rumah sakit, di kamar tidur. Allah ada di mana? Izinkan saya bertanya balik pada kita. Kalau saudara percaya Allah hadir dalam ibadah offline ketika kita beribadah onsite di gereja, apakah Allah juga hadir di tengah-tengah rumah saudara saat ini? Jika Anda merasa bahwa Allah hadir di tengah-tengah keadaan sukar, ketika Anda mengalami hal yang baik, tidakkah Anda juga percaya bahwa Allah hadir bahkan di masa-masa paling gelap dan buruk sekalipun? Where is God in all of this? God is there with you. Allah ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Bahkan dalam Mazmur 23, pemazmur Raja Daud katakan sendiri, bahkan melewati lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, kata Mazmur 23 ayat 4, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Dia jelaskan sebabnya. Sebab Engkau, Tuhan, yang disembah oleh Daud, besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan dalam nyanyiannya diawali dengan berkata bahwa Tuhan adalah gembala saya. Saya tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu bicara masa-masa yang baik, masa-masa yang subur, masa-masa penuh berkat, masa-masa senang. Tetapi pada ayat 3 ia mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, ayat 4 berkata, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, Tuhan beserta saya. Pak, saya tidak bisa melihat Tuhan. Di mana Tuhan di tengah semua krisis ini? Saya kasih tahu Bapak Ibu, Anda dan saya lebih berharga daripada burung pipit yang dipelihara Tuhan itu. Matius 10 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Allah Bapamu. Dan Tuhan Yesus lanjut lagi berkata, dan kamu Bapak Ibu, kamu saudaraku, Anda dan saya, kata Tuhan Yesus, rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Artinya apa? Kalau rambut kita jatuh pun, tidak akan jatuh selai pun tanpa seizin Tuhan. Tuhan ada bahkan di helai rambut yang jatuh. Tuhan ada bahkan di keadaan yang paling sukar,
yang kita lewati. Dan ayat 31 Yesus melanjutkan dalam Matius 10. Sebab itu jangan kamu takut. Jangan. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pak, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumah Anda. Tuhan ada di kamar-kamar rumah sakit. Tuhan bersama dengan anggota keluarga yang sedang sakit hari ini. Tuhan bersama dengan mereka yang sedang diisolasi karena virus COVID-19 hari ini. Tuhan ada. Tuhan beserta. Saya mengalami pengalaman lembah bayang-bayang maut lebih dari 1 kali. Dan melewati semuanya. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun dalam hati saya. Bahwa baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Sekalipun kematian, kelaparan, pedang, maut, penyakit sampar, pestilences, I'm in Christ, and so are you. Saya ada di dalam Kristus dan engkau pun juga. Oleh sebab itu saya mau mengingatkan sekali lagi ayat yang tadi kepala keluarga atau anggota tertua dari keluarga sudah bacakan untuk kita bersama. Mari kita baca sekali lagi saudara-saudara, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk ada tujuannya. Allah bukan Allah yang sembrono. Untuk mendatangkan kebaikan, goodness, kebaikan, bukan problem, bukan ketakutan, bukan masalah. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pak, Allah bekerja dalam mujizat? Ya. Allah bekerja dalam berkat? Iya. Allah bekerja dalam segala yang baik? Iya. Allah bekerja dalam segala yang buruk? Iya. Dalam duka cita? Iya. Dalam wabah COVID-19? Iya. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bukan untuk mendatangkan musibah, tetapi bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Izinkan saya lewat ayat ini menolong saudara untuk melihat kebaikan apa yang Allah sanggup kerjakan lewat virus yang namanya corona ini. Masa iya Pak ada berkat yang bisa datang dari peristiwa virus corona ini, COVID-19 ini? Let me tell you, ada berkat dari corona. Setiap kali ada kegelapan, di situ mentari sudah siap untuk bersinar. Setiap kali hujan, saya tahu pasti akan diikuti dengan terang sang mentari. Dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, setelah gelap, terang pasti terbit. Jangan takut. Bahkan di balik segala tragedi dan musibah yang paling buruk, ada berkat di situ. Orang Barat katakan blessings in disguise. Dalam kesamaran, dalam kesuraman yang kita tidak bisa selalu mengerti, di balik itu selalu ada berkat. What can possibly happen? What is there possible goodness comes out of this corona, Pak? Apa kebaikan yang mungkin timbul dari peristiwa tragedi corona ini? Paling tidak saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, berkat dari virus corona ini. Corona membuat kita menyadari, sekali lagi, di tengah semua isolasi, di tengah semua orang-orang yang tidak bisa bepergian, tidak bisa bercengkrama, tidak bisa melayani, tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa nongkrong di mall, tidak bisa nongkrong di kafe. Kita diingatkan lewat virus corona bahwa bumi ini bukan rumah kita. Bumi ini bukan rumah kita. It is old, it is broken, it is worn, torn, it is filled with famine, earthquakes, and pestilences. Dunia di mana saudara-saudara dan saya tinggal adalah bumi yang sudah tua, adalah bumi yang under curse, bumi yang berada di bawah kutuk sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kutuk diizinkan masuk dalam umat manusia. Manusia mulai mengenal apa yang namanya sakit, manusia mulai mengenal apa yang namanya kerja, manusia mulai mengenal apa yang namanya kematian. Dan alam semesta tidak lagi utuh sempurna seperti waktu dijadikan. Kita tidak lagi dapat membaringkan domba dengan singa, manusia tidak dapat berbaring dengan macan. Dunia, tatanan dunia dan segala macam pola ekosistem dunia ini sudah tidak lagi utuh, sudah tidak lagi sempurna. Ada bencana di mana-mana, gunung meletus pagi kemarin, ada gempa bumi, ada kekeringan, ada kelaparan. Bumi ini sudah tua, saudara-saudara. Dan lewat peristiwa ini kita diingatkan bahwa lewat Alkitab Allah sudah berjanji. God promised a new home. Allah menjanjikan sebuah rumah yang baru, sebuah rumah yang kekal. Bukan cuma bicara surga, saudara. Bukan cuma bicara rumah Allah Bapa yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan a new earth and a new heaven. Sebuah bumi yang baru dan langit yang baru. Karena semua ciptaan ini, semua fallen creation ini
Umat percaya sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi semua ciptaan yang sudah jatuh ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan untuk binasa dan dihancurkan. Kenapa? Because God has a new plan. He has a new earth. Allah punya rencana yang baru, untuk bumi yang baru dan untuk langit yang baru, di mana tidak ada lagi kesedihan, di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi wabah, dan tidak ada lagi kematian. In that new place, in that new earth, there will be no more sadness, no more sorrow, no more pain and sicknesses, and no more tears. Tidak ada lagi air mata di sana. Itu sebabnya, saudara-saudara, lewat peristiwa ini kita diingatkan, bumi ini bukan rumah kita. Lantas, what have we done here on earth? Apa yang sudah kita lakukan di bumi ini? Apakah selama hidup di bumi ini kita begitu sibuk mencintainya? Apakah kita begitu sibuk menyibukkan diri kita dengan segala perkara-perkara duniawi ini, mengumpulkan harta di bumi ini? Lewat peristiwa ini kita diingatkan, bumi ini bukan rumah kita. Maka Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus sekali lagi bergaung dengan keras kepada kita lewat Matius 16 ayat 19 sampai 21. Kumpulkan harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lewat peristiwa COVID-19 ini, lewat musibah ini, setiap kita mengalami ujian hati. Hati kita ini terpaut di mana? Apakah kita betul-betul warga kerajaan surga? Atau kita mengidentifikasi diri kita ini sebagai warga dunia, warga planet bumi, yang ketika semua entertainment, semua normalitas dicabut dari keseharian kita, kita begitu sedih dan jatuh hati terhadap dunia dan kehilangan dunia ini. Dan sama sekali kita tidak merasa kehilangan akan Tuhan dan surga ketika kita melupakan jam doa, ketika kita meninggalkan pembacaan Alkitab, ketika kita meninggalkan persekutuan yang intim karib dengan Tuhan. Apakah kita merasakan kesedihan yang sama atau tidak? Seringkali kita lebih panik ketika internet putus. Kita lebih panik ketika tidak bisa nonton film. Kita lebih panik, lebih sedih ketika tidak bisa nongkrong dengan teman-teman, ketika tidak bisa main TikTok, dibanding ketika kita tidak bisa ibadah, dibanding ketika kita kehilangan jam-jam doa dengan Tuhan. Melalui COVID-19, prioritas kita di-reset oleh Tuhan, dikembalikan. Kalau selama ini prioritasmu keliru, Bapak Ibu, kalau selama ini prioritas kita salah, ingat, dunia ini, planet ini, serta semua entertainment yang ada di dalamnya, yang Anda cintai begitu rupa, akan binasa dan lewat. Dan kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, melainkan kita ditetapkan untuk hidup bersama-sama Allah di bumi yang baru, di langit yang baru. Hati kita harus melekat di sana, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Anda taruh hartamu di dunia ini, IHSG hancur, Bapak Ibu. Ekonomi terpuruk, semua negara bingung. Kalaupun ada kesempatan untuk bisa kita keluar dari semua kolaps ekonomi ini, what must they do? Apa yang harus mereka lakukan? Saya antara sedih dan juga excited karena saya melihat nubuatan-nubuatan kuno sedang menuju penggenapan. Dunia akan dipaksa belajar untuk menyatukan seluruh sistem, mulai dari sistem ekonomi, pendataan warga, sistem moneter, finansial, sistem politik, pertahanan, keamanan, bahkan sampai agama akan dipaksa bersatu. Itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Tapi Alkitab juga sudah menubuatkan bahwa di tengah upaya persatuan itu semua, ada pihak yang akan mendompleng, ada pihak yang akan memanfaatkannya untuk menjadi penguasa atas seluruh bumi. Dan Alkitab menubuatkan akan munculnya si Antikris yang akan memimpin United World. Dan akan ada nabi palsu yang keduanya akan bekerja di bawah si ular tua, naga itu, untuk mencapai peperangan yang terakhir. Itu sebabnya, saudara-saudara, jika Anda saat ini sedang berada di isolasi bersama-sama keluarga, ingatlah bahwa corona membawa berkat. Berkatnya apa? Kita diingatkan, kalau selama ini kita terlalu kerasan dengan bumi ini, kita kembali diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Berkat corona yang kedua yang saya catat adalah, dengan corona kita dibuat sadar bahwa kita finite, bukan infinite. Apa maksudnya finite, Pak? Bahasa Indonesianya kita fana. Mortalitas kita membuat kita sadar bahwa kita fana. Semua kita pasti mati, baik karena COVID-19 ataupun bukan karena COVID-19. Satu hal saya tahu, kalau Tuhan belum menetapkan Anda mati, mau COVID-19 maupun pisau perampok sekalipun, Anda tidak akan mati. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan kita mati, kita pasti mati.
karena apapun, tidak perlu karena COVID-19. Karena apapun. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara-saudara, kefanaan atau mortalitas kita, kesementaraan hidup kita membuat hidup ini jadi berarti, Bapak Ibu. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya kita lahir, ada masanya kita bertumbuh, ada masanya kita menua, ada masanya kita mati. Dan kefanaan itu membuat hidup ini jadi berarti. Semua yang kita perbuat, every little teeny tiny things, every little things we do in life, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, kita lakukan untuk meninggalkan jejak, kita lakukan untuk meninggalkan dampak. Kita tidak lagi main-main dengan hari-hari hidup kita. Ketika COVID-19 mengingatkan kita bahwa hidup itu sementara. Dan karena kesementaraan hidup itu, maka hidup menjadi indah. Kefanaan membuat hidup jadi indah. Anda unik. Anda akan berakhir. Dan kesempatan Anda ada di bumi ini adalah untuk membagikan keindahan hidup itu kepada sesama. Kupu-kupu itu sangat indah. Kupu-kupu sangat cantik. Tapi seberapapun cantiknya kupu-kupu, jika ia tidak bisa mati, maka ia bukanlah kupu-kupu, melainkan sebuah pajangan saja. Kefanaan mengingatkan kita akan proses hidup. Kita lahir, kita bertumbuh, kita menua, kita mati. Itulah indahnya hidup. Ada banyak momen indah di dalamnya yang bisa kita ciptakan hari ini. Dan yang terakhir, saudara-saudara, buat saya, corona mendatangkan berkat. Allah bekerja di balik corona untuk apa? Untuk membuat kita menyadari akan apa sih yang sebetulnya hal-hal yang penting dalam hidup ini hari ini. Selama ini mungkin prioritas kita tertukar balik karena begitu banyak kesibukan, begitu banyak agenda, begitu banyak target yang kita harus kejar, sehingga kita lupa apa yang penting kita anggap tidak penting, dan apa yang tidak penting kita anggap penting. Kesibukan dunia telah membuat kita lupa akan hal-hal yang major dalam hidup, akan hal-hal yang penting. Kita sibuk bekerja, kita sibuk berusaha, bahkan pelayanan. Padahal Bapak Ibu, kita lupa bahwa hidup bukanlah soal bekerja. Kita bekerja untuk hidup, tapi bukan hidup untuk bekerja. Kita lupa bahwa hidup bukanlah untuk uang. Kita cari uang untuk hidup, tapi bukan hidup untuk cari uang. Kita lupa bahwa hidup bukanlah untuk pelayanan. Pelayanan adalah untuk mengisi hidup, tapi hidup bukan untuk pelayanan. Pekerjaan dan kesibukan telah membuat kita lupa what matters most. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Let me tell you, apa yang paling penting dalam hidupmu sekarang. Saya kepengen Anda memandang sekitar Anda. Saat ini, sekarang, pandangi orang-orang di sekitarmu. Pasangan Anda, anak-anakmu, mungkin ada teman kos, ada saudara di situ. Saya mau Anda pegang tangan mereka. Kalau Anda bisa peluk-peluk mereka dan sadari bahwa they are what matters most. Keluarga, orang-orang yang ada bersamamu hari ini, they are what matters most. Mereka adalah hal penting yang ada hari ini untuk Anda kasihi, untuk Anda layani, untuk Anda spend time. Saya memuji Tuhan untuk COVID-19 sehingga gereja bisa belajar kembali bahwa family is the first ministry. Keluarga adalah pelayanan pertama kita. Saya memuji Tuhan untuk COVID-19, kita tidak bisa beribadah offline, kita tidak bisa beribadah offsite, supaya kita belajar beribadah as a family. Kita bisa belajar beribadah sebagai sebuah unit keluarga. Karena sebelum gereja ada, sebelum negara ada, sebelum pemerintah ada, yang Allah ciptakan adalah keluarga. Allah menciptakan institusi pertama di dunia ini adalah family. Keluarga Bapak Adam dan keluarga Ibu Hawa. Dan Alkitab ditutup, zaman ditutup juga dengan keluarga. Yaitu ketika pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria menikah dengan kita, gerejanya, sebagai mempelai wanita. It's a family story. That's what matters most. Pandangi pasanganmu, pandangi anakmu. Engkau yang masih beruntung, masih tinggal, masih hidup bersama orang tuamu. Pandangi mereka sekarang. Now do it. Smile at them. Senyum sama mereka. Usap pundak mereka. Sayangi mereka. Dan bilang sama mereka, I love you. I love you. Dan aku bersyukur aku bisa hidup bersamamu. Saudara-saudara, itu berkat. Itu blessings in disguise yang Allah berikan kepada kita di tengah segala situasi buruk COVID-19 ini. Itu sebabnya saya percaya Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang buruk, untuk mendatangkan goodness, hanya kebaikan,
Hanya kebaikan, bukan yang lain. Hanya yang baik saja bagi orang yang mengasihi Dia. Dan dengan tujuan utama pada ayat 29, saudara-saudara, untuk menjadikan Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan semua kebaikan dan keburukan dalam hidup, semua tragedi, semua musibah, semua pemurnian yang terjadi, baik untuk gereja secara korporat maupun untuk hidup Anda pribadi sebagai seorang pengikut Kristus, adalah untuk membuat kita semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Semakin mirip dengan Yesus. Allah bukan Allah yang sembrono. Segala yang dijadikan dengan tujuan. Dan tujuan itu hanya satu. Lewat semua peristiwa ini, untuk menjadikan Anda Kristen yang makin mirip Yesus. Makin mengasihi, makin tangguh, makin bertanggung jawab, makin menjadi jawaban buat sesama. 3 hal kita dapat berkat hari ini. Kita diingatkan, dunia ini bukan rumah kita. Kita diingatkan bahwa hidup kita indah karena kita mortal, kita fana, kita tidak hidup kekal selamanya. Yang hidup kekal selamanya adalah jiwa kita yang diselamatkan. Tapi tubuh ini fana. Sebab itu, hidup maksimal, saudara. Hidup maksimal. Hidup jadi berkat. Jangan hidup untuk senang-senang saja. Hidup tinggalkan jejak bagi sesama. Harus ada jejak kebaikan yang Anda tinggalkan sebelum Anda dikubur. Dan yang terakhir, melalui COVID-19, melalui peristiwa Corona ini, kita diingatkan, what matters most. Pak, Bu, Anda usaha, Anda kerja buat keluarga. Pak, Bu, Anda melayani untuk keluarga. Jangan tukar keluarga dengan pekerjaan. Jangan tukar keluarga dengan harta dan uang. Jangan tukar keluarga dan hubunganmu dengan keluarga dan hubunganmu dengan Allah dengan pelayanan. That's what matters most. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sesama. Let's cherish one another. Mari kita rayakan orang-orang di sebelah kita. Mari kita rayakan mereka yang masih ada bersama kita. Karena ada waktunya kita akan berpisah dalam kefanaan, tapi kemudian ada reuni besar dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, biar ketakutan sirna dari hidup setiap kehidupan jemaat. Dan hari ini aku memperkatakan, mata rohani kami terbuka, sehingga kami bisa melihat these blessings in disguise. Ada berkat tersembunyi di balik musibah. Dan kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mengeluh, melainkan melalui musibah ini kami belajar. Bumi ini bukan rumah kami. Kami hanya passing through, kami cuma numpang lewat. Itu sebabnya kami mengumpulkan harta di surga, mengejar kekekalan. Dan hidup ini sementara. COVID-19 membuat kami ingat, hidup kami terbatas, kami pasti mati. Itu sebabnya hidup yang sementara harus jadi hidup yang indah. Hidup yang sementara harus jadi hidup yang berdampak. Hidup yang sementara harus menjadi hidup yang meninggalkan jejak. Kami tidak mau hidup bagi diri sendiri. Kami hidup mau jadi berkat buat sesama. Dan yang terakhir kami diingatkan, what matters most in life. Apa yang terpenting selama ini dalam hidup yang kami sudah salah atur, salah ukur, dan salah prioritas. Kami bekerja bukan untuk pekerjaan. Kami bekerja buat keluarga. Kami studi, kami cari uang. Bukan untuk uang itu sendiri, tapi kami cari uang buat keluarga. Kami melayani juga bukan untuk pelayanan itu sendiri. Kami melayani untuk Tuhan dan untuk keluarga kami dan untuk sesama kami. Itu sebabnya kami merayakan mereka yang masih ada bersama-sama kami. Kami merayakan mereka semua yang masih hadir bersama kami. Orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami. Dan saudara-saudara seiman di jemaat di mana gereja Tuhan sudah Tuhan tetapkan untuk kami menjadi satu keluarga tubuh Kristus. Kami merayakan satu sama lain. We celebrate each other. We thank you, Lord, for that person. Untuk orang itu yang setiap hari Minggu kami ketemu. Untuk mereka yang ada di rumah kami hari ini. Untuk mereka yang bersama-sama kami bertumbuh dan melayani bersama-sama. We celebrate every one of us. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat melanjutkan harimu, saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan kemana-mana. Tunggu sampai murka Tuhan ini sirna. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Amin.